Oke, kita langsung aja nih. Bahas sosok legendaris Warren Buffett. Kekayaannya kan gila banget ya. Sekitar 169 miliar dolar. Dan dia baru aja mundur loh setelah hampir 75 tahun investasi. Luar biasa emang. Pertanyaan besarnya selalu sama sih. Gimana caranya si Oracle of Omaha ini kok bisa terus-terusan nemu bisnis yang bagus banget buat investasi? Rahasianya apa coba? Nah, ini dia nih intinya. Ada di cara pandangnya yang unik banget. Nanti kita coba kupas ya. Seru nih kayaknya. Kita bakal coba bedah resep rahasianya Om Buffett ya. Jadi misi kita kali ini, kita bongkar strategi intinya dia, terutama analogi unik yang sering dia pakai. Biar Anda semua ngerti cara dia mikir pas nilai investasi. Yuk, kita mulai gali. Oke, jadi Buffett lihat bisnis bagus itu, wah kayak istana atau castle, kokoh, megah gitu. Istana, oke. Metafora yang menarik. Tapi kan banyak orang mikir investasi itu soal timing. Kapan beli, kapan jual, atau ikutin tren aja. Bukan soal bangunan kokoh. Terus pelindung istananya gimana? Nah, disinilah konsep parit atau moat itu masuk. Parit ini metafora buat keunggulan kompetitif. Sesuatu yang melindungi bisnis dari serangan pesaing. Kayak ya pondasi bisnis yang kuat, keuntungan unik yang susah ditiru gitu. Oh, jadi kayak benteng pelindungnya gitu ya? Persis. Dan pertanyaan kunci yang selalu Buffett tanya, apakah manajemen perusahaan itu tiap hari makin memperlebar paritnya, atau malah dibiarin aja jadi dangkal atau menyusut? Wah, ini dalam nih. Jadi bukan cuma soal bisnisnya bagus sekarang, tapi paritnya ini bisa makin kuat atau enggak ke depannya. Jarang loh yang mikir sampai situ. Terus, gimana cara Buffett menilai kekuatan parit ini? Atau yang sering disebut, nilai intrinsik itu? Nah, dia itu nggak terlalu pusing sama harga saham harian naik turun dikit gitu. Nilai intrinsik ini pada dasarnya ya perkiraan nilai sebenarnya dari perusahaan itu. Lepas dari harga pasar. Oke, nilai sebenarnya ya. Gimana cara ngitungnya? Buffett coba hitung itu dengan lihat faktor fundamentalnya. Pendapatannya konsisten nggak? Terus, kondisi arus kas, cash flow-nya gimana? Nah, ini penting juga, utangnya seberapa besar. Kenapa tuh? Arus kas sama utang jadi perhatian utama banget. Gini, arus kas positif yang konsisten itu ibarat darah segar buat perusahaan. Itu nunjukin bisnisnya beneran ngasilin duit tunai, bukan cuma untung di laporan aja. Bisnis sehat ya harusnya ngasilin kas, kan? Bener juga sih. Nah, kalau utangnya minim atau malah nggak ada sama sekali, itu bikin perusahaan lebih tahan banting. Apalagi pas ekonomi lagi susah. Kalau utangnya numpuk, kan rapuh tuh, paritnya gampang jebol. Masuk akal banget. Dan risetnya berarti, wah dalam banget ya. Sampai baca laporan tahunan bertahun-tahun gitu. Betul sekali. Tujuannya ya buat lihat rekam jejak jangka panjangnya, biar paham strateginya gimana, terus sekuat apa bisnis ini tahan banting sama persaingan. Ada kutipan dia yang menarik nih. Gimana tuh bunyinya? Dia bilang, satu-satunya alasan naruh uang tunai, ya karena Anda berharap bisa narik lebih banyak uang tunai nanti. Jadi fokusnya ke hasil nyata jangka panjang. Wah, jelas banget ya fokusnya ke hasil beneran, bukan main tebak-tebakan harga saham. Dan ini kan inti dari filosofi value investing ala Buffett ya? Tepat. Value investing itu intinya cari bisnis berkualitas yang harganya lagi diskon, lagi di bawah nilai wajarnya, udah gitu dipegang buat waktu yang lama banget. Nggak gampang goyah sama pasar yang naik turun jangka pendek. Selain fundamental kuat, dia juga katanya suka bisnis yang modelnya simple ya. Ada kutipan dia yang terkenal itu. Haha, iya, yang itu ya. Anda harus investasi di bisnis yang bahkan orang bodoh bisa menjalankannya. Karena suatu hari nanti, orang bodoh bakal menjalankannya. Itu kedengarannya lucu tapi dalam juga ya maknanya. Maksudnya gimana tuh? Ya, itu nunjukin dia percaya sama kekuatan bisnisnya itu sendiri dasarnya. Bukan cuma ngandelin manajemen yang lagi hebat sesaat. Kalau model bisnisnya simple, kan lebih gampang diprediksi ya buat jangka panjang. Benar-benar. Dia juga tertarik sama perusahaan yang dominan banget di pasarnya. Kayak monopoli kecil gitu. Contohnya dia pernah cerita soal koran tunggal di satu kota. Itu kan paritnya kuat banget, nggak ada saingan langsung. Nah, selain cari parit kuat, ada lagi nih yang menarik. Dia juga katanya suka cari bisnis yang sebenarnya sehat, fundamentalnya bagus, tapi mungkin dikelolanya kurang oke. Iya, betul. Dia lihat ini sebagai peluang.
Karena istananya itu kokoh, bangunannya bagus, tapi penguasanya mungkin kurang lihai. Kalau manajemennya bisa diperbaiki atau diganti sama yang lebih jago, wah potensi nilai perusahaannya bisa naik banget. Kayak beli aset bagus yang butuh sedikit polesan aja. Keren. Dia mikirnya benar-benar kayak pemilik bisnis ya, bukan cuma beli kertas saham doang. Dan dia selalu mempertanyakan, ini istana bakal tahan berapa lama sih? Ada kutipan bagus lagi kan? Oh iya yang itu. Dia nanya gini, kami coba cari tahu kenapa sih istana itu masih berdiri. Terus apa yang bakal bikin dia tetap berdiri 5, 10, 20 tahun lagi? Faktor utamanya apa aja? Seberapa permanen faktor-faktor itu? Dan seberapa besar bergantung sama kejeniusan si penguasa istana? Ini nunjukin banget dalamnya analisis jangka panjang dia. Analisis jangka panjangnya itu loh, luar biasa. Dan filosofi ini kelihatan konsisten banget ya sampai sekarang. Contohnya investasi dia di 5 perusahaan gede Jepang tahun 2019. Persis, dia anggap perusahaan-perusahaan itu undervalued, kemurahan harganya dibanding nilainya. Dia bilang, kami cuma lihat catatan keuangan mereka. Kok heran ya harga sahamnya rendah banget? Abis itu dia nambah lagi porsinya. Ini bukti nyata, filosofi intinya nggak goyah sama sekali. Jadi, kalau dirangkum nih ya, strategi Buffett itu intinya adalah nemuin istana bisnis yang kokoh, terus dilindungi sama parit keunggulan kompetitif yang lebar dan tahan lama. Fokus utamanya ke nilai intrinsik jangka panjang, arus kas yang sehat, utang minim, sama model bisnis yang dia paham. Bener. Dan konsep istana dan parit ini sebenarnya relevan banget buat Anda renungkan loh. Walaupun mungkin Anda nggak ngelola dana miliaran kayak dia, ya kan? Tapi kerangka berpikir ini bisa bantu banget buat evaluasi mana yang punya nilai jangka panjang, mana yang cuma tren sesaat. Di banyak hal loh, nggak cuma investasi saham aja. Setuju. Berguna banget sih ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih dari kita, Buffett kan selalu nanya ya, seberapa permanen sih keunggulan sebuah bisnis itu, dan seberapa besar ketergantungannya sama kejeniusan pemimpinnya. Coba deh Anda amati bisnis-bisnis di sekitar Anda sehari-hari. Punya parit apa sih mereka? Gampang nggak parit itu ditembus pesaing baru? Atau mungkin sama teknologi baru? Kira-kira apa ya yang bikin sebuah keunggulan itu benar-benar bisa awet, tahan lama gitu? Nah ini bisa jadi bahan renungan yang menarik buat Anda.